Selamat pagi, kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Hidup yang dipersembahkan bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita berpikir bahwa ibadah hanya terjadi ketika kita berada di dalam gereja, mengikuti kebaktian, bernyanyi, atau mendengarkan firman Tuhan. Namun, melalui Rom pasal 12, ayat 1 dan ayat 2, Rasul Paulus mengajarkan bahwa ibadah yang sesungguhnya jauh lebih luas daripada itu. Ibadah adalah seluruh hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus memulai dengan sebuah ajakan yang sangat kuat, yaitu dengan perkataan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pada zaman Perjanjian Lama, persembahan biasanya berupa hewan yang dipersembahkan di atas mezbah. Tetapi sekarang Tuhan tidak meminta persembahan yang mati, melainkan kehidupan kita sendiri. Artinya, setiap pikiran, perkataan, tindakan, pekerjaan, pelayanan, dan hubungan kita dengan sesama hendaknya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup sebagai persembahan yang hidup berarti kita tidak hanya mengaku percaya kepada Kristus, tetapi juga menunjukkan iman itu melalui cara hidup kita. Ketika kita memilih berkata jujur di tengah-tengah godaan untuk berbohong, ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, ketika kita melayani dengan tulus tanpa mencari pujian, saat itulah kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Namun, hidup sebagai persembahan yang hidup di tengah dunia ini tidaklah mudah. Dunia ini memiliki cetakan yang kuat, yang siap menekan kita untuk tunduk pada standarnya. Itulah mengapa Paulus mengingatkan kita dengan perkataan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan biarkan cara berpikir kita disinkronisasi oleh arus dunia yang seringkali egois, konsumtif, dan penuh kepalsuan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Jawabannya adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sini menggunakan akar kata metamorfosis. Mirip seperti proses ulat yang berubah total menjadi kupu-kupu yang indah.
Perubahan ini bukanlah polesan luar atau topeng agamawi, melainkan transformasi batiniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus saat kita merenungkan firman-Nya setiap hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus, cara pandang kita akan diubah secara radikal. Kita tidak lagi mudah cemas, tidak lagi hidup demi pujian manusia, dan mampu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Hari ini, marilah kita serahkan hidup kita kembali ke tangan Tuhan. Izinkanlah Tuhan memperbaharui cara kita berpikir, sehingga kita kemanapun melangkah, hidup kita selalu memancarkan keindahan Kristus kepada dunia sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar kami hari ini, agar kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, yaitu lewat kehidupan kami sehari-hari. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk membaharui kehidupan kami yang lama, sehingga kami dapat melihat dan memahami mana yang baik, mana yang benar, yang pantas kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu setia mempersembahkan kehidupan kami di setiap waktu, gerak, dan kehidupan kami. Berkatilah umat Tuhan, jemaat-Mu yang akan melaksanakan kegiatan aktivitas pada hari ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, kiranya semuanya itu boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya itu menuntun kami agar tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.